Ya baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Sekali lagi, kalau Pak Guru bilang selamat siang, jawabannya selamat siang anak-anak. Siang. Semangat sedikit, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa kita? SD PPK Siapa kita? SD PPK. SD PPK. Oke, kita tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Ya, Elizabeth, pimpin kita dalam doa. Ya, semua makin balik. Selamat siang. Oke, silakan duduk. Terima kasih Elizabeth sudah pimpin kita dalam doa. Ya, baik anak-anak, Pak Guru akan memperkenalkan diri Pak Guru terlebih dahulu, ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Oke, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Jadi Pak Guru akan memperkenalkan diri Pak Guru. Baik, nama saya Agaria More SPD. Saya guru di SD PPK Ogenetan, Kampung Ogenetan, Distrik Iniambi, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Pada saat ini, saya mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan PPL praktek aksi kedua di SD PPK Ogenetan kelas 4. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Ya, baik. Pak Guru sudah memperkenalkan diri Pak Guru. Sekarang Pak Guru akan absensi anak-anak dulu ya. Sambil nanti kalau Pak Guru panggil, nanti angkat tangan sambil jawab hadir Pak Guru. Oke? Bisa? Oke. Ya, absensi dulu. Angelina Londo ada? Yang mana? Ke sana ada? Oke. Dan kita Gimeno. Franciscus. Suara disuruh keras ya. Sakit Jackson Korei. Sarwota Iman yang Makono. Syria Londo. Yosefa Morangino. Ada ya. Deputa Garnano. Rosaria Umeta Baragi. Yesri Ukungro. Martin Tageda. Theodau Gumuk Mambo. Ada. Lodetikus Ogenetan.
Robertus Bagatero Tiagi. Ada? Elizabeth Jaku. Maria Pita Anuko. Oke. Hadir semua ya. Bagus. Anak-anak rajin. Anak hebat. Ya, bagaimana? Semangat? Masih semangat? Masih semangat? Oke. Kalau begitu kamu putar lagu supaya kita semua lebih semangat lagi. Oke, semua berdiri. Ya. Tapi kalau kamu putar lagu, semua ikut menyanyi. Ya, lebih ke depan. Ya. Menyanyi Garuda Pancasila. Bisa loh? Bisa? Oke. Bisa.
Ya. Hari ini kita belajar di tematik kelas 4 tema 1, yaitu indahnya keberagaman. Subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan di depan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 poin ya. Yang pertama, setelah wawancara sederhana, peserta didik mampu mengetahui keragaman budaya, etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Ya. Yang kedua, setelah menyaksikan video, peserta didik melakukan diskusi, menceritakan kembali keragaman budaya, etnis dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tulisan dengan tepat. Ya. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, peserta didik mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan benar. Ya, yang terakhir yang keempat, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, peserta didik mampu membuatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan tepat. Ya, jadi ada 4 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak, kita masuk pada materi pembelajaran. Ya, tadi subtema keberagaman budaya bangsaku. Ya, kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan. Ya, negara yang terdiri dari pulau. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau NTT, dan Pulau Papua. Jadi terdiri dari pulau-pulau, ya, atau disebut Nusantara. Nusantara itu apa? Negara kepulauan, ya. Oke. Dari pulau-pulau yang sudah Pak Guru sebutkan tadi itu ada pulau apa tadi? Sumatera. Pulau apa lagi? Kalimantan. Kalau di sini pulau apa namanya? Pulau sedikit Pulau Papua, ya. Jadi itu terdiri dari macam-macam budaya, ya. Beraneka ragaman budaya. Pulau Kalimantan punya kebudayaan tersendiri, bahasanya tersendiri, apalagi pakaian adatnya tersendiri, rumah adatnya tersendiri, senjata tradisionalnya sendiri, tarian tersendiri, ya. Nah, begitu juga dengan pulau lain. Misalnya di Sumatera juga mempunyai apa? Tarian tersendiri, alat musik tradisional tersendiri. Nah, di Jawa juga demikian, ya, mempunyai kebudayaan tersendiri. Kebudayaan itu merupakan ciri khas merupakan ciri khas dari daerah itu sendiri, ya. Ya, jadi menunjukkan jati diri suatu daerah itu sendiri, yaitu melalui kebudayaan. Nah, jadi bermacam-macam, beraneka ragaman, ya. Tapi bukan berarti
semua beda. Papua memiliki kebudayaan tersendiri beda dengan Jawa. Jawa beda dengan Kalimantan kebudayaannya. Itu bukan membuat kita pecah, ya, bukan membuat kita perpecahan, ya, tetapi membuat satu kesatuan bangsa dengan ada perbedaan itu, ya, membuat kita bisa bersatu. Karena justru berbeda-beda itu justru apa ini? Indah. Nah, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi terdiri dari pulau-pulau, budaya yang berbeda, namun semuanya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan itu bukan membuat kita berpecah belah, bukan, tapi justru kita harus bersatu dengan saling menghargai budaya sana, budaya yang ada di Sumatera, kita di Papua saling menghargai, ya, saling menghargai budaya masing-masing, ya, lanjut Bos, ya, jadi saling menghargai supaya terjadi tetap kita menjaga kerukunan, tetap kita menjaga keutuhan bangsa. Jadi dengan adanya pulau-pulau itu, perbedaan-perbedaan itu, kita sebagai generasi penerus harus tahu budaya kita itu seperti apa. Kita harus menjaga, kita juga harus melestarikan. Ini siapa namanya? Sarwota. Oke, dulu baik ya. Ya, kita harus menjaga kelestarian budaya kita. Ya, kita harus jaga, kita harus melestarikan generasi penerus. Jangan sampai budaya kita punah. Seiring berkembangnya waktu, teknologi zaman, anak-anak sudah mulai lupa nanti tariannya, sudah mulai lupa bahasa daerahnya, sudah mulai lupa lagu daerahnya. Karena apa? Karena terpengaruh dengan HP, dengan teknologi, kecanggihan teknologi. Nah itu tidak boleh. Tetapi kebudayaan kita tetap harus kita jaga. Kita harus pelihara, kita lestarikan. Dengan cara apa? Kita pelajari. Kita ketahui. Kita harus tahu dulu. Upacara untuk pernikahan misalnya, upacara adatnya seperti ini. Upacara untuk menyambut tamu, seperti ini misalnya. Tarian untuk menyambut tamu tersendiri, tarian untuk tampil di panggung tersendiri, tarian apa lagi? Ya, banyak tarian. Nah, itu berbeda-beda. Siapa yang di sini pernah ikut tarian? Guru biasa lihat. Kalau ada tarian ada yang ikut pakai pakaian adat, baru guru lihat ada yang ikut tarian. Siapa pernah? Dan malu-malu ditanya, pernah kan tidak? Belum pernah. Yang lain ada yang sudah pernah? Belum. Ya. Kalau ada tarian dan kita ada diberi kesempatan, ya, kalian harus ikut orang tua belajar kebudayaan. Nah di sini masih ada yang tahu bahasa daerah. Tahu bahasa daerah di sini? Guru lihat di sini kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia sampai bahasa daerahnya hampir tidak bisa ucapkan, hanya mengerti saja. Ya kan? Ya kan? Masih tahu itu 1 sampai 10? Hah? Tahu? Omega, Rumo, Itikmo, Uruku, apa lagi? Hah? Apa lagi? Omega, Rumo, Itikmo. Aduh, ini tidak bisa nih. Harus tahu dari kok bisa tidak? Dari 1 sampai 10 bahasa sini. Itu salah satu cara kita menghargai budaya kita. Bahasa daerah itu tidak boleh kita lupakan. Daerah bahasa ibu, ya toh? Ya.
Masa kalah dengan Pak Guru? Ya. Misalnya kalau sagu apa? Bahasa sini sandu. Du. Kalau iradok, uradok apa? Iradok. Keladi. Kalau mutamno baru babi. Aduh, ini kenapa Pak Guru yang lebih tahu ini? Kalau rumah, pondok atau rumah? Butuh. Butik. Ya. Parang itu kirena. Wah, ini jangan nanti pulang pelajarin di rumah ya. Bahasa ibu itu harus bahasa daerah. Bahasa daerah jangan sampai lupa. Kalau di sini kecil-kecil sudah menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya ketika berbicara orang tua pakai bahasa daerah, jawabnya pakai bahasa Indonesia, cuma mengerti saja, mengucapkan tidak bisa. Ya, tiga tahu tiga. Kalau burung ya. Angga? Oke. Mantap. Harus. Nah, terus kalau muatan lokal mengembangkan adat setempat bikin pakaian adat sudah memiliki adat pakaian adat masing-masing atau tidak? Di rumah. Yosefa sudah punya? Hah? Sudah? Ya, Yosefa sudah punya pakaian adat. Siapa lagi yang punya pakaian adat di rumah? Yang laki-laki? Ada punya pakaian adat di rumah? Belum. Ya, harus pakaian adat. Terus bikin apa namanya itu? Panah, loh. Yang laki-laki senjata tradisional kan bisa dibikin. Belajar, ya. Ya, Lari Tikus. Bagaimana Lari Tikus? Lari Tikus sudah punya pakaian adat? Tidak ada. Kalau busur anak mana ada? Hah? Ada kan tidak? Sudah pernah ikut tarian? Belum pernah. Nah, kalau begitu anak-anak duduk berhadapan. Duduk berhadapan satu sama lain. Mewawancarai teman. Ya, nama pakaian adat di sini apa? Nama lagu daerahnya apa? Coba berhadapan, ayo. Berhadapan. Duduk berhadapan. Berhadapan ya. Kau duduk berhadapan dengan dia sendiri. Ini duduk berhadapan dengan siapa nih? Ya, ini berhadapan. Siapa? Ya, berhadapan. Tanya temannya. Itu pakaian daerah itu apa namanya? Terus bahasa di sini kalau senjata tradisional panah, bahasa sini apa? Hah? Jangan gitu kan? Ya, bahasa sini ini duduk berhadapan. Ya, berhadapan. Tanya teman masing-masing berarti. Lalu itu opininya disimpan dulu. Duduk berhadapan dulu. Ya, berhadapan. Ini siapa nih? Ya, duduk berhadapan. Oke, tanya temannya. Pakaian adat, nama tarian daerah, makanan di sini makanan apa saja? Hah? Coba tanya teman. Kita kalian punya makanan apa saja? Coba. Jangan malu, tanya. Ya, jangan malu belajar. Serius. Kok tanya sana? Tanya makanan itu apa? Rumah adatnya itu apa? Coba. Rumah adatnya itu apa? Hah? Nama makanan di sini apa? Jangan tertawa. Nah. Coba, kau tanya dia. Tanya.
pisang, keladi, apa lagi? Ya. Terus rumah adat di sini tuh apa nama rumah adat kalian ini? Harus tahu senjata tradisional, tarian, lagu daerah, rumah adat. Apa namanya? Apa? Busur. Bukan wakil. Bukan. Hah? Bandit. Ya. Itu nama senjata tradisional suku Mandowo. Mana itu? Bandit. Terus pakaian adat kalau untuk laki-laki itu namanya apa? OTK. OTK, betul? Ya, tertawa. Kalau yang perempuan? Cawa. Jadi pakaian adatnya Cawa. Ya. Jadi sudah mengerti ya? Oke. Jadi kita harus menjaga, melestarikan budaya kita, jangan sampai punah. Karena ada di pulau Indonesia ini budayanya hampir dicaplok oleh negara lain. Ya, ada yang negara tetangga kita mengaku budaya yang ada di Indonesia mereka katakan itu mereka budaya. Contohnya Peok Ponorogo. Nah, ada negara tetangga yang sempat mau ambil alih. Mereka mau mengatakan bahwa Riau itu berasal dari negara mereka. Nah, tapi karena kita menjaga budaya, melestarikan budaya, akhirnya itu bukan budaya di negara tetangga, tetapi budaya kita Indonesia. Ya, makanya generasi penerus harus melestarikan, harus menjaga budayanya, dari tariannya, bahasa daerahnya, dengan senjata tradisionalnya, rumah adatnya, makanan khasnya. Nah, di sini masih ada rumah adat, toh? Ada. Kau sering lihat. Nah, ada rumah adat itu harus dilestarikan. Nah, ini contoh. Ada tarian ini. Coba perhatikan. Ya, perhatikan di depan ini. Ini ada tarian dari Bali dengan rumah adatnya. Ini ada anak sedang menari tarian ya, tarian Bali. Itu tarian bedet namanya. Nah, ini tarian apa nih? Ini tarian dari Papua dengan rumah adatnya. Nah, coba perhatikan yang ini. Di sini tarian apa sedoyo? Biasa sedoyo itu, ya. Tahu tarian sedoyo? Itu dari Papua. Nah, menggunakan ini pakaian adat, ya. Nah, ini rumah adatnya disebut apa? Online. Rumah adat Wamena dari Papua ini, tapi suku Wamena. Rumah adatnya Onai. Nah, ini tarian adat ini. Ini tarian ganda. Tarian ganda rumah tinggi, rumah pohon ini. Ini ada di kabupaten kita ini. Ya, ini salah satu. Ini dari suku Muyu tarian ini. Ya. Muyu tarian ganda ini rumah pohon. Jadi rumah adatnya ada di pohon. Nah, inilah keunikan tersendiri yang dimiliki oleh daerah-daerah kita, budaya kita, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita harus menjaga apa tadi? Menjaga dan melestarikan
melestarikan kebudayaan di tempat kita yang sampai punah. Nah, ya, oke, tarian Papua dan rumah adatnya. Nah, ingat tarian. Jadi di Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, setiap pulau punya kebudayaan masing-masing. Ya, kita dengan ada perbedaan saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati budaya lain supaya tercipta satu kesatuan, satu kesatuan. Karena dengan ada perbedaan, karena ada pelangi kan tidak? Karena ada pelangi. Nah, pelangi itu warnanya sama atau beda? Sama. Masalahnya dibilang pelangi warna sama. Sama atau beda? Beda-beda. Ada warna apa saja? Ya ada merahnya, kuning, biru, yang warna yang lainnya. Nah itu kalau seandainya satu warna dia tidak kelihatan ini indah, tapi karena banyak warna, dia kelihatannya apa? Indah. Bagus kan tidak pelangi itu? Bagus kan? Nah begitu juga dengan kita. Jadi kebudayaan Kalimantan beda dengan kebudayaan di Papua, beda lagi dengan yang di Jawa. Namun tetap satu. Justru dengan perbedaan itu akan nampak adanya keindahan seperti apa tadi? Pelangi. Oke. Begitu baik anak-anak. Pak Guru mau suruh anak-anak kerja kelompok ya, dan diskusi. Setelah Pak Guru putar video ya. Oke. Coba simak video ya. Ya, perhatikan ke depan video. Hai, berjumpa lagi di materi pelajaran Jerman yang tentunya akan membahas materi pelajaran belajar yang sederhana dan menyenangkan. Pada video kita kali ini kita akan membahas materi kelas 4 yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Dan pada video ini kita akan membahas tema 1 pembelajaran pertama yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat serta agama? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Ya, coba perhatikan. Mari kita pelajari beberapa bentuk keragaman bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan atau keragaman bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Meski bahasa daerah masyarakat Indonesia itu bermacam-macam, hal ini tidak menimbulkan perpecahan karena masyarakatnya saling menghormati budaya masing-masing. Contoh bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Sunda yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan juga masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contoh keberagaman budaya selanjutnya adalah rumah adat. Selain bahasa daerah, rumah adat juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya Indonesia. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat dengan berbagai bentuk yang khas dan unik.
Beberapa contoh rumah adat di Indonesia antara lain adalah Rumah Gadang di Sumatera Barat, Rumah Adat Tongkona di Toraja, Rumah Jombo di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Kemudian ada Rumah Panjang di Kalimantan Barat serta Honai di Papua. Yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat juga merupakan bentuk keberagaman budaya Indonesia lainnya. Pakaian adat atau pakaian tradisional ada banyak macamnya. Setiap daerah atau suku di Indonesia memiliki pakaian adatnya masing-masing. Setiap pakaian adat memiliki kekhasan tertentu seperti warna, motif, dan bahan pembuatannya. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia misalnya adalah ulos dari Sumatera Utara, saan dari Jawa Timur, baju celeng dari Maluku, dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah kesenian daerah. Kesenian daerah juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya. Kesenian daerah itu misalnya berbentuk tarian atau lagu daerah. Beberapa contoh kesenian daerah yang berupa tari adalah tari Kapur Siri dari Jambi, tari Sambung dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari Terang dari Kalimantan Timur. Adapun kesenian daerah yang berupa lagu adalah lagu Apuse dari Papua, lagu Soleran dari Riau, lagu Ondel-Ondel dari Jakarta, lagu Anak-anak Saya dari Nusa Tenggara Timur, dan lagu O Ingan Dikiki dari Sulawesi Utara. Yang kelima adalah makanan khas daerah. Makanan khas daerah juga merupakan keberagaman bentuk budaya Indonesia. Makanan di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya adalah rendang dari Padang, pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, sate Bandeng dari Banten, dan kerak telur dari Jakarta. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut merupakan contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama adalah angklung. Angklung adalah alat musik daerah yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada rendang yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian selain rendang ada juga pipa, yaitu alat musik dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul juga. Dan tentunya masih banyak lagi alat musik tradisional yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, demikian video sudah menyimak tadi videonya. Sudah menonton video. Sudah ya. Jadi pertama itu apa katanya? Bahasa daerah. Tahu bahasa daerah. Terus rumah adat. Tadi ada contohnya rumah adat Gadang dari Padang, rumah adat Tongkonan dari Toraja, ya. Sarota, rumah adat dari di sini apa namanya Sarota? Hah? Sarota. Rumah adat di sini apa namanya? Rumah pohon tadi, ya. Kalau di Wamena namanya Honai. Ya. Terus kesenian daerah itu bisa tarian, bisa lagu daerah. Tarian, ada tarian daerah. Nah ini sekarang Pak Guru suruh anak-anak
yang ini kelompok 2. Jadi susun kursi susun kelompok. Ya, sekarang. Ya, sekarang ini ada LKPD 1. Kamu harus tahu masalah daerah, senjata tradisional, pakaian adat, nama tarian, angkas dan nama adat. Ya. Ya, ya. Kelompok 1 ya kan? Oke. Ini kelompok 2. Di sini ditulis nama kelompoknya terus di sini asal daerah, senjata tradisional. Ini ada contohnya nih, nomor 1 ini contoh asal daerah Padang, senjata tradisional Kali, pakaian adatnya dipakai rumah negara, nama daerah Kali, makanan khasnya rendang, rumah adatnya rumah gadang. Jadi nomor 2 kamu isi, ya. Ya, perhatikan. Nah, perhatikan sini ya. Ini asal daerah. Di sini daerah dari Papua, Kabupaten Timur kita. Senjata tradisional apa di sini? Pakai bahasa daerah bisa. Pakaian adat, nama tarian daerah, makanan khasnya, rumah adat. Nah, di sini nomor 1 ini ada contoh ini. Nanti kamu kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 1 ini asal daerah ini dari Padang. Aku kasih contoh. Senjatanya Kiali. Pakaian adatnya dipakai rumah manggaran. Nama tarian daerahnya tari piring. Makanan khasnya rendang. Rumah adatnya rumah gadang. Ya. Jadi kamu kerjakan ya. Nah, itu sudah. Oke. Tulis ya. Nama kelompok jangan lupa ya. Ya, kanan-kanannya yang bisa. Ya. Tanya sama temannya. Tanya teman. Terus tarian. Tarian kalau lebih dari 1 bisa isi berapa tarian. Ya. Oke. Oke, silakan kerja. Kerja sama, kerja kelompok diskusi. Kasih tahu temannya, pakaiannya, rumah adat. Kayak kelompok 2 itu. Ya, 10 menit saja ya, waktunya tidak lama.
Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau gitu kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasilnya. Oke. Siapa ketua kelompok? 1. Rosaria. Asal daerah Papua Kabupaten Boven Kidul. Senjata tradisional Bendi. Bendi. Panah. Oke. Pakaian adat Koteka Jawa. Ya, mereka pakaian yang laki-laki, yang perempuan Jawa. Oke. Nama tarian daerah Dasan. Ya, oke. Makanan khas Irano Tegei. Lalu tiga atas apa? Keladi dengan pisang. Rumah adat Bidi. Jadi, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kelompok 2 sudah dikumpul ya. Oke. Kelompok 2 mana? Semua kumpul. Yang dikerjakan tadi. Dikerjakan tadi. Oke. Ya. Baik, anak-anak. Muatan pelajaran IPS kita sudah selesai. Kita masuk ke muatan pelajaran. Robert, terus kakinya diturunkan. Oke. Sekarang muatan pelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Oke? Nah, mau duduk seperti ini atau mau kembali? Nanti kita pakai kelompok lagi. Gini saja. Kalau begini, Rosaria siapa duduknya supaya bisa lihat. Kalau begini, ini juga zero. Ya. Sekarang kita masuk di muatan bahasa Indonesia. Tadi baru lihat anak-anak sudah loyo ini. Mau nyanyi lagi ke kita? Ya, berdiri dulu. Kita nyanyi satu lagu dulu. Ya, tadi kan pulau-pulau terdiri dari pulau-pulau. Yang ini kita belajar, ya kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke.
Apa itu gagasan pokok? Coba perhatikan ke depan. Pengertian gagasan pokok dari dalam satu cerita itu ada paragraf. Nah, di dalam paragraf itu ada gagasan pokoknya, ada gagasan pendukung, ya, ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Oke. Gagasan pokok adalah inti persoalan yang disampaikan dalam paragraf. Lazim disebut dengan ide utama atau kalimat utama. Ya. Gagasan pokok menjadi pangkal masalah yang mendasari suatu cerita. Jadi, gagasan pokok itu inti persoalan. Nah, sebentar pemburu akan bagikan bacaan. Di dalam bacaan itu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, di dalam setiap paragraf itu ada gagasan pokok, ada inti bacaan itu. Ya, dia bercerita tentang apa? Ya, jadi gagasan pokok itu bisa juga disebut ide utama atau kalimat utama. Ya, inti persoalan dalam satu paragraf itu. Jadi setiap paragraf tersendiri, mempunyai tersendiri gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dalam paragraf ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu penjelasan dari gagasan pokok, gagasan inti tadi. Jadi di dalam cerita itu bercerita tentang apa? Inti ceritanya tentang apa? Dalam paragraf itu. Ya. Nah, yang lain adalah yang bagian penjelasan itu disebut gagasan pendukungnya. Ya. Nah, nanti perlu kasih contoh. Ya. Jadi gagasan pokok adalah pokok pikiran, pokok masalah atau gagasan utama yang mendasari cerita. Jadi ada dua pengertian gagasan pokok di situ. Tadi yang pertama inti persoalan yang disampaikan dalam paragraf. Jadi di dalam paragraf itu inti bacaan itu apa? Nah, yang kedua pokok pikiran. Gagasan pokok adalah pokok pikiran atau pokok masalah atau gagasan utama yang mendasari cerita. Jadi yang mendasari cerita itu dijelaskan sampai dijelaskannya itu berbicara tentang apa? Nah, jadi dalam satu paragraf terdiri dari gagasan pokok. Nah, ini paragraf. Kalau ada bacaan tulisan yang menjorok ke dalam sedikit, yaitu di garis baru itu paragraf. Nah, ini apa namanya ini? Paragraf. Nah, tulisan atau kumpulan kalimat yang memiliki gagasan pokok di dalamnya, terus tulisannya mendorong ke dalam atau maju sedikit ke dalam, itu disebut paragraf. Nah, misalkan ada tulisan begini, nah ini disebut apa? Paragraf kedua, ini pertama, ini kedua. Nah, setiap paragraf ini dari awal bacaan sampai titik di sininya, paragraf satunya, itu ada yang disebut gagasan pokok, ada inti persoalan dalam paragraf itu, ya, dan menjelaskan tentang apa, ada ide utamanya. Nah, itu yang kita mencari, ya, oke. Nah, ini ada contohnya. Perhatikan contoh ke depan. Contoh paragraf. Contoh paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf adalah sebagai berikut. Jadi gagasan pokok itu bisa
terdapat di apa? Bisa di awal paragraf, bisa di awal di sini, bisa di tengahnya, bisa juga di akhirnya. Tidak selalu dia bercerita tentang gagasan pokoknya itu ada di atas, tidak. Tidak harus di awal paragraf, tidak. Nah, ini paragraf namanya. Kalau ada tulisan yang masuk sedikit ini disebut apa? Paragraf. Ya, paragraf ini ada contohnya. Ini contoh pengulangan contoh yang gagasan pokoknya terletak di awal, ya. Ya, di awal paragraf. Nah, perhatikan ini. Hari ini Budi sangat bahagia. Hari ini adalah hari pembagian rapot kenaikan kelas. Sejak pagi Budi sudah bangun lebih awal dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Budi berangkat bersama ayah. Sesampainya di sekolah, Budi langsung menyapa teman-teman dengan riang. Ya. Ketika ibu guru memasuki ruang kelas, perasaan Budi gelisah dan cemas menanti pengumuman peringkat kelas. Jadi dia menanti pengumuman peringkat kelas. Satu persatu ibu guru mengumumkan murid yang masuk ke dalam peringkat 10 besar. Hati Budi semakin cemas karena namanya belum juga dipanggil. Ketika ibu guru mengumumkan peringkat pertama, ternyata nama Budi yang dipanggil. Budi sangat senang dan ibunya melihat bangga. Ya, jadi peringkat 1 Budi itu dipanggil terakhir, ya. Jadi lihat gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah terdapat pada paragraf di atas adalah Budi sangat bahagia. Mana Budi sangat bahagia? Ini. Budi sangat bahagia. Ini gagasan pokok. Sedangkan hari ini adalah hari pembagian rapot, itu kalimat gagasan pendukung, gagasan penjelas dari gagasan pokok itu. Dia menjelaskan hari ini pembagian rapot, terus pengumuman tentang juara peringkat, Budi belum dipanggil, namun setelah diumumkan juara 1 ternyata nama Budi yang dipanggil. Itu namanya kalimat gagasan pendukung, ya. Nah, ini kalimat utama paragraf di atas adalah hari ini Budi sangat bahagia. Gagasan pendukungnya adalah hari ini adalah hari pembagian rapot kenaikan kelas. Sejak pagi Budi sudah bangun lebih awal dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu pendukung, penjelas dari apa gagasan pokok itu. Ya, bisa mengerti? Ya, kalau bisa kita lanjut ke LKPD kedua. Anak-anak tetap diskusi mengerjakan LKPD kedua, yaitu mencari gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Oke. Ya, coba duduk lagi di kelompok, ya. Ya, di kelompok lagi. Ya. Oke, itu tulis gagasan pokoknya. Ini gagasan pokoknya. Ya. Oke, kerjakan. Perhatikan dulu. Coba kalau ini kan paragraf apa ini? Paragraf pertama. Paragraf pertama
gagasan pendukungnya. Ini ya paragraf ketiga sama. Jadi kerjakan di sini. Kerjakan seperti ini gagasan pokoknya apa dalam paragraf pertama. Ini kan paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Paragraf cari di sini lagi sebelahnya. Ini paragraf ketiga. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukung ini yang mana saja. Nah, oke, kerjakan ya. Ya ini gagasan pokoknya. Ya, perhatikan di sini. Ini paragraf kan sama sampai di ini paragraf kedua, ini ketiga dan seterusnya. Nah, paragraf pertama itu kan sesuai bacaan tadi ada gagasan pokok. Gagasan pokok itu bisa di depan, di awal, bisa di tengah, bisa di akhir paragraf. Ya, yang penting kita bisa melihat inti persoalan di dalam paragraf itu apa. Ya, nah itu tulis gagasan pokoknya di sini. Nah, baru gagasan pendukung ini gagasan lebih jelas daripada gagasan pokok ini. Dia menjelaskan tentang apa. Nah, ini gagasan pendukung. Ini ada diagram ya nanti di sini. Nah ini di paragraf pertama saja ini. Ini kedua. Balik di kedua berarti di sini. Ini pertama tadi di depan. Ini yang kedua. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Terus paragraf ketiga ini di sebelahnya. Ya ini. Ya bisa. Oke, kerjakan. Ya, waktu 10 menit. Ya, kerjakan. Baca baru tanya. Sudah selesai? Belum? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Tertulis di dalam. Gagasan pokok di sini. Pendukungnya tulis ini. Tulis bersama dengan teman-temannya ya. Sudah selesai? Kelompok 2 bagaimana? Belum. Waktu 5 menit lagi ya. Akan cepat. Oke, sudah. Oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 lagi. Hasilnya gimana? Oke. Ya, sudah semua ya. Tadi yang maju kelompok 1, sekarang kelompok 2 presentasi. Ya, diputar, ketua kelompok 2.
Baca hasilnya. Ya, ini kelompok 2. Ya. Terus, oke. Gagasan pokok dan pendukung pada paragraf pertama. Gagasan pokok 1, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukung, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke. Oke. Silakan dulu, terima kasih. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh merapikan kursi kembali. Ya. Sebentar sebelum pulang, evaluasi kita mengerjakan soal, 8 soal. Ya. Itu masing-masing. Ya, perhatikan ke depan. Tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Keanekaragaman budaya bangsa. Kita belajar tentang budaya, ya dong? Ya. Terus yang kedua kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Ini ada bahan sebagai bahan evaluasi. Ada soal nomor 1 sampai nomor 8. Ya. Bahan evaluasi. Ini dikerjakan masing-masing. Nah, coba perhatikan. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, dan D yang kamu anggap benar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kamu masih kerja di sini saja ya. Lingkari salah satu, jangan lingkari semua. A, B, C, D nya. Nomor 1 ada A, ada B, ada C, ada D. Yang A, B, C, D nya. Dan ada lingkari salah satu. Paham? Oke, kita semuanya. Langsung dikerjakan. Nama jangan lupa ditulis ya. Nama. Jawab apa tidak? Terus. Ini. Ya, kerjakan. Lingkari ABCD. Terus tulis namanya. Ya. Waktu 5 menit. Kalau selesai kumpulkan. Sudah Anje? Ya. Tulis nama Anje. Sudah, ada